Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga sehat selalu dimanapun berada buat teman-teman. Saya akan menyampaikan wejangan dari Simba. Yen sira kasinungan ngilmu kang marakake akeh wong seneng, aja sira malah rumangsa pinter. Salaran menawa Gusti mundhut bali ngilmu kang marakake sira kaloka iku, sira uga banjur kaya wong siji neh, malah iso aji godhong jati aking. Artinya, bila Anda mendapatkan anugerah ilmu yang membuat banyak orang senang, janganlah kamu merasa pintar. Sebab apabila Tuhan mengambil lagi ilmu yang menyebabkan Anda terkenal itu, Anda akan menjadi orang biasa lagi, malah lebih bermanfaat daun yang kering. Kali ini saya akan berbagi cerita paranormal pesugihan abal-abal. Kisah ini terjadi kurang lebih tahun 2014. Teman saya, kita sebut saja Bejo, dia perantauan dari luar pulau. Dia di sini berdagang pakaian di pasar pagi atau pasar malam ya. Waktu itu dia dapat rekomendasi alamat Simbah ini dari temannya, sesama pedagang lah ya. Karena temannya Bejo itu sudah bisa membeli kios lah ya. Di daerah Jawa Timur ya waktu itu. Singkat ceritanya, saya mengantar Bejo bersama istrinya sesuai alamat yang ditulis oleh Bejo itu. Sesampainya di sana, Bejo dan istrinya menyampaikan keluh kesah dan maksud tujuannya datang ke sana mencari pesugihan putih lah ya katanya. Bejo dengan istrinya pun ngobrol bersama Simba ya. Dan di situ pun Simba mengatakan bahwa harus membeli ukur rampe atau syarat untuk ritual itu harus menyediakan uang kurang lebih 18 juta waktu itu ya. Setelah menyampaikan itu, Simba pun menentukan hari hanya atau hari untuk Bejo ini kembali lagi ya. Apabila Bejo sudah memiliki mahar atau uang yang sebesar kurang lebihnya 18 juta untuk membeli ukur rampe dan persiapan ritual. Dan di perjalanan pulang itu saya cuma mendengarkan Bejo bersama istrinya berdebat ya. Tapi karena Bejo itu entah jalannya sudah buntu atau gimana, dan juga dia melihat temannya itu yang katanya sukses ya, bisa membeli kios sendiri dan memiliki banyak cabang katanya ya. Dan di situ pun saya cuma sebagai pendengar karena saya driver ya, mengantarkan Bejo inilah. Kalau menurut
itu temannya katanya jualannya rame dan lain-lain lah ya. Singkat cerita, Bejo dengan istrinya kembali lagi menghubungi saya untuk minta antar ke tempat Simbah itu. Dan di situ pun saya mengantar ke rumah Simbah lagi. Kita disuruh menginap 2 malam ya. Di hari pertama Simbah minta antar kita mencari ugo rampe lah ya. Ugo rampe buat sesajen ritual dan membeli anak kambing lah ya waktu itu. Dan di hari keduanya, di malam keduanya itu barulah saya mengantar Bejo ke tempat ritual bersama Simbah, tapi saya tidak boleh mengikuti ya. Saya disuruh menunggu di mobil. Dan setelah kurang lebihnya 2 jam mereka kembali. Di dalam perjalanan pun mereka hanya diam ya. Setelah nyampe rumahnya Simbah memberi bekal ya, kayak kain atau apalah ya. Terus Bejo ini suruh menyiapkan kamar ritual waktu itu. Katanya nanti kalau sudah kamu menyediakan kamar ritual itu harus memberikan sesajen setiap hari apa ya, saya lupa, nggak tahu. Dan juga katanya disitulah kekayaanmu berada, itu kata Simbah lah ya. Singkat ceritanya, setelah 1 bulan melakukan ritual itu, Bejo bersama istrinya menelpon saya kembali untuk mengantar ke rumah Simbah ya. Dan di dalam perjalanan itu Bejo bersama istrinya berdebat ya, dan juga sambil cerita ya, bahwa mereka katanya tidak mendapatkan apa-apa di kamar ritual. Dan dagangannya pun juga masih sama seperti biasanya katanya. Sampainya di rumah Simbah, kata Simbah, Bejo sama istrinya ini melanggar satu pantangan atau gagal ritual ya, yang saya tidak paham ya waktu itu. Tapi Bejo terus bersikuku katanya tidak melakukan pantangan satupun, dan sesuai petunjuk Simbah yang dilakukan Bejo ini. Akhirnya Bejo pun diberi apalah, minyak atau apalah ya. Dan di situ pun sekali lagi di bulan kedepannya Bejo ini masih tetap ya meminta antarkan saya kembali ke rumah Simbah, karena tidak ada perubahan sama sekali lah ya. Dan di situ Bejo cukup marah-marah ya sama istrinya ke Simbah itu. Maksudnya marah-marah, cuma debat saja lah ya. Kenapa ini kok gak ada reaksi atau hasil yang sesuai yang disampaikan dengan Simbah. Dan di situ pun Simbah masih bersikuku bahwa ritualnya gagal karena ada satu pantangan. Tapi Simbah pun tidak menjelaskan pantangannya apa ya. Yang
melanggar Bejo sama istrinya. Dan itu kurang lebihnya sampai 6 bulan ya. 6 kali saya mengantar Bejo ke sana. Dan yang terakhir itu kita tidak bisa menemui Simba karena entah katanya pulang kemana ya, saya nggak paham ya waktu itu, karena kejadiannya cukup lama dan Bejo ini pun bingung atau salah ya, karena uang yang dibuat mahar atau buat beli ukor rampe itu uang pinjaman lah katanya. Situ pun saya tidak bisa memberi solusi karena Bejo ini mendapatkan rekomendasi dari temannya lah ya. Dan sampai kejadian ini yang terakhir ini 1 tahun lah ya, kurang lebihnya 1 tahun kita kembali lagi ke rumah Simba itu ya, ke alamat Simba itu ternyata sudah tidak ada ya. Di situ sudah jadi tanaman padi atau apalah ya, karena di sana katanya sewa tanah lah. Entah ya, itu anuan di desa sana bisa sewa tanah terus dibangun rumah kayak dari bambu gitulah ya. Dan di situ pun Bejo akhirnya mengikhlaskan mahar atau uangnya yang sudah hilang itu. Dan cukup sekian cerita saya. Kembali lagi saya ingatkan, ambil sisi baiknya dan buat pembelajaran kita bersama, jangan diambil sisi buruknya. Jangan lupa share video ini buat pengalaman atau berbagi pengalaman kepada teman-teman dimanapun berada. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang sopan, dan video ini hanya untuk berbagi pengalaman saja, tidak untuk menyinggung seseorang lah ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Selamat malam dan salam sejahtera.